utawi iki iku hikmah disyariatkannya iddah. Faradallahu al-iddah 'alal muslimah. Allah telah mewajibkan beriddah bagi wanita muslimah hifadhan guna menjaga ala karamatil usrah kemuliaan keluarga wa ri'ayatan laha dan menjaga merawat keluarga minat tahallul dari bubar wat tafakkuk dan broken waqtilatil ansab dari bercampurnya nasab-nasab wa ihdadan ala zauj dan untuk berkabung atas wafatnya suami. Bagaimana cara berkabungnya? Bi'izharit tafajjuq dengan menunjukkan kesedihan wal khuzni dan susah alaihi atas suami ba'dal wafat setelah suami wafat ihtiraman guna menghormati lirrabitatil muqaddasah hubungan keluarga yang disakralkan rabitatiz zawaj yakni hubungan keluarga wa'tirafan bil fadli dan guna mengakui jasa juga kebaikan suami liman kana syarikan fil hayat mengakui jasa bagi orang yang telah menjadi teman hidup. Waqad kanatil iddatu fil jahiliyah haulan kamilan. Benar-benar ada iddah di zaman jahiliyah setahun penuh. Wa kanatil mar'atu tuhiddu ala zawjiha. Dan adalah perempuan itu berkabung atas suaminya di zaman jahiliyah. Syarra ihdatin kurang hamzah. Syarra ihdatin wa aqbahihi. Dengan sejelek-jelek cara berkabung. Wa aqbahahu sama. Sejelek-jeleknya berkabung. Fatal basu syarra malabisiha. Dahulu perempuan jahiliyah memakai sejelek-jelek pakaiannya. Fataskunu syarral ghurafi dan menempati kamar yang paling jelek. Wa huwal hafsyu mirip-mirip kakus. Wa tatrukuz zinah dan perempuan yang berkabung tidak berdandan. Wa tatayyub tidak berwangi-wangi. Wa taharah dan tidak bersuci. Fala tamassu ma'an perempuan jahiliyah yang berkabung tidak menyentuh air, enggak adus belas, enggak cawi belas 1 tahun. Jangan pekuk Pak Sapol boleh. Manuk teleh
farjine manuke mati. Saking nemene. Kayak begitu dulu orang jahiliyah berkabung. Masuk Mas, masuk. Wala taqlimu dhafran. Masuk, masuk, masuk. Ini masih longgar. Dan tidak memotong kuku. Wala tuzilu sya'ran. Juga tidak menghilangkan rambut. Enggak memotong rambut. Wala tabdu. Dan perempuan jahiliyah tidak muncul linnasi di depan orang lain fi mujtama'ihim dalam masyarakat. Fa idzan tahal am, jika telah berakhir 1 tahun itu, kharajat bi aqbahi mandarin, perempuan jahiliyah keluar dengan pemandangan yang sejelek-jeleknya. Wa antani raihatin, bau yang sebusuk-busuknya. Fatantadhiru murura kalbin, lalu si perempuan itu menunggu lewatnya anjing. Litarmiya alaihi, untuk dia lempar anjing itu ba'rotan dengan teledong unta, teledong sapi, ihtiqaran li hadhil muddah, guna menghina masa iddah 1 tahun itu. Allati qadatha, yang mana si perempuan itu telah menghabiskannya 1 tahun. Wa ta'dhiman li haqqi zawjiha, dan guna mengagungkan kedudukan suami alaiha, atas si istri itu. Falamma ja'al Islam aslaha hadhil hala, ketika datang agama Islam, Islam memperbaiki kondisi seperti ini. Faja'alal ihdada ramza taharatin la ramza qadharatin. Lalu Islam menjadikan masa berkabung sebagai simbol kesucian, bukan simbol kotoran. Wa ja'alal iddah ala nahwis thuluth, dan Islam menetapkan menjadikan iddah kira-kira hanya 1/3 daripada iddahnya jahiliyah. Jahiliyah setahun, Islam 4 bulan. Kira-kira 1/3 mimma kanat alaihi, 1/3 dari iddah yang sebelumnya. Walam yuharrim illa zinah wa tib, Islam tidak mengharamkan berihdan, berkabung, kecuali hanya mengharamkan perhiasan dan wewangian. Wa ta'arrud, dan mengharamkan perempuan nenteng-nenteng li angdoril khatibin, kepada pandangan atau mata laki-laki yang melamarnya. Berdandan enggak boleh, nenteng-nenteng endel juga enggak boleh. Min muridiz zawaj, yakni kaum laki-laki yang menginginkan nikah. Dunan nadhafah, bukan kebersihan yang dilarang Islam. Wa taharah,
juga tidak melarang kesucian. Fa innahuma syiarul muslim. Karena kebersihan dan kesucian itu menjadi syiar bagi muslim. Wa abaha lahul julus fi kulli makanin minal bait. Dan Islam membolehkan laha, mestinya bukan lahu ya. Islam membolehkan laha bagi perempuan yang berkabung, al-julus boleh duduk, fi kulli makanin di setiap ruang, minal baiti dari rumah. Perempuan lagi berkabung di ruang tamu boleh, di kamar mandi boleh, di ruang dapur rumah juga boleh. Kalau zaman jahiliyah hanya di kamar yang paling belakang yang kayak kakus ini. Kama abaha lahal ijtima'a. Sebagaimana Islam juga membolehkan perempuan yang beriddah untuk berkumpul sesama kaum perempuan. Wal maharim minar rijal, dan berkumpul dengan laki-laki yang sama-sama mahrum. Tapi sayang perempuan sekarang, begitu suaminya mati jarak seminggu ngantor maneh, rapat muslimat maneh. Harusnya 4 bulan 10 hari. Wa nisa'ul muslimin al-yaum, dan kaum perempuan muslimin hari ini la yasirna, tidak berjalan ala hadiyil Islam, sesuai dengan petunjuk agama Islam, fil ihdad, dalam berkabung. Faminhunna man taghala fil ihdad, ada di antara perempuan sekarang yang berlebih-lebih dalam berkabung, keterlaluan. Wa taghraqu finnauh, dan hanyut dalam peratapan atas kematian suami. Wan nadbi, dan sambat-sambat mengeluh. Wal khuruj alal ma'luf minal adat, dan keluar atau meninggalkan apa yang sudah jadi kebiasaan. Minal adat, dari adat istiadat. Fil libas, baik menyangkut pakaian, wa ta'am, pangan, wa syarab, minuman. Fala yukhassisna zawja, kaum perempuan sekarang tidak lagi mengistimewakan suami, tidak memuliakan suami dalam beriddah. Bima khassahu syar'u, dengan cara yang mana syariat telah mengistimewakan suami. Bal bahkan rubbama, terkadang ahdadna, hamzah mestinya, kaum perempuan itu berkabung ala abaihinna, atas kematian bapak mereka, aw auladihinna, atau atas kematian anak mereka, berkabungnya mengurung diri di rumah, as-sanata 1 tahun, was-sanata ini 2 tahun, padahal yang mati bukan suami. Ini cara berkabung yang keluar dari tuntunan syariat. Wa rubbama taraknal ihdad, bahkan terkadang kaum perempuan sekarang meninggalkan ihdad, tidak mau berkabung,
ala zauji atas wafatnya suami. Ba'dal arba'in setelah waktu 40 hari. Kadang enggak sampai 40 hari, seminggu dosen mana neng kampus. Fal khairu kullu khairin, maka adalah kebaikan, benar-benar baik. Di mana kebaikan? Kemaslahatan fi islahi hadhil adat ar-radiyah, adalah dalam upaya memperbaiki kebiasaan yang jelek ini, fil ihdad dalam berkabung, idh la fa'idata fiha illa ifna al-mal, sebab enggak ada gunanya fiha dalam kebiasaan yang jelek dalam berkabung, illa kecuali ifna al-mal, menghabiskan harta, dana, fi taghyiril libas wal asas, dalam merubah pola berpakaian, wal asas dan perabotan, rias dan sama berdandan, wa fasadi adabil muasyarah, dan rusaknya tata krama muasyarah. Muasyarah itu perlakuan antara suami dan istri. Wala sabila illa bil audah, dan tidak ada jalan untuk memperbaiki keadaan itu kecuali dengan kembali li ahkamis syar'i, kembali pada ketentuan hukum syariat. Caranya bil ihdad salasata ayyamin alal qarib, dengan berkabung cukup 3 hari atas wafatnya kerabat, wa arba'ata ashhurin wa asyra, dan berkabung 4 bulan 10 hari ala zauj atas kematian suami. Ya, jangan berlebih. Wa ja'alal ihdad, dan menjadikan berkabung itu maksuron, dibatasi, ala tarkiz zinah, dibatasi meninggalkan perhiasan, watib dan wewangian, wal khuruj minal manzil, dan tidak keluar rumah kecuali sangat perlu. Enggak mejang-mejeng. Ini ihdad yang syar'i. Kalau yang mati kerabat cukup 3 hari, kalau yang mati suami 4 bulan 10 hari, itu pun masih tetap mandi, wudu, bersuci, boleh di ruang tamu, boleh di mana-mana. Yang tidak boleh itu mejeng, bolak-balik keluar rumah, enggak no perlu nih, endel, berdandan, ya dah, mancing-mancing calon pelamar datang, itu enggak boleh. Khitbatul mar'ah wastihqaqul mahri, tentang melamar perempuan, meminang, dan bahwa perempuan berhak atas mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa, tidak dosa atas kalian semua fima dalam hal arradtum yang mana kalian
mentakrid hanya menyindir, lek Jawa mek kur nyemoni bi dengan ma min khidbatin nisa, melamar perempuan yang ditinggal mati tadi, yang enggak boleh ngelamar terang-terangan. Lek nyemoni tok boleh, ya. 2 bulan setelah mati, anaknya mau celuk, nak sini nak, sangoni duit 1.000, maneh-maneh celuk anaknya, sangoni duit 1.000, salam neng Umi ya. Kalau ditakoni dari siapa, ayah. Itu namanya nyemoni ya. Nyindir-nyindir arahnya ke sana. Kalau sekedar begitu boleh. Ar-raddum ta'rid. Au aknantum, atau kalian menyembunyikan keinginan ngelamar itu fi anfusikum, dalam hatimu, dibatin tok oleh orang terang-terangan. Sambil mesem, sambil memandang yang mencurigakan. Ya, boleh. Pokoknya enggak terangan. Alimallahu annakum, sungguh Allah tahu bahwa kalian semua satadhkurunahunna, akan terang-terangan menyebut mereka. Allah ngerti kalau zaman besok ada yang ngelamar. Walakin tetapi la tuwa'ituhunna, jangan kalian memberi janji kepada wanita-wanita yang masih iddah itu. Sirron, meskipun rahasia. Enggak boleh memberi janji ngelamar meskipun sirri. Tenang aja Bu, ngulek iddah entek tak lamar. Ojo. Illa kecuali antaqulu qawlan ma'rufa, kalian mengucapkan dengan ucapan yang baik-baik. Kalau itu boleh. Contoh, Bu, nyuwun mengke menawi iddah sampun telas, jangan WA kepada orang lain sebelum saya. Nggih. Ngono tok ya. Wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan kalian berniat melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, hingga sampai alkitabu, ketentuan iddah itu, ajalahu, batas akhirnya. Berapa? 4 bulan 10 hari. Begitu detail Al-Quran ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Mengertilah kalian semua, sungguh Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Fahdharu, maka takutlah kamu kepada Allah. Hati-hati mas, Gusti Allah ruh. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah Maha Pengampun, Halim, Maha Sabar, tidak kesusu menyiksa. La junaha alaikum, tidak dosa atas kalian semua, in talaqtumun nisa,
kalian menceraikan istri-istri malam tamassuhunna, selagi kalian belum menjima mereka, au tafridu, atau kalian belum menetapkan, belum membayar maksudnya, lahunna, bagi para istri itu, faridotan, mas kawin yang telah ditentukan. Rabi tas diakati tok durung jima, durung sempat pok bayar mas kawin, pegatan, cerai, sah cerai kayak begitu. Dan tidak ada iddah. Laki-laki lain karena enggak ada iddah, laki-laki lain boleh melamar. Wa matti'uhunna, berilah harta kepada perempuan-perempuan yang beriddah itu. Alal musi'i qadaruh, adalah wajib bagi laki-laki yang jembar rizkinya, kaya, qadaruh sebatas kemampuannya. Cerai, suaminya kaya, istrinya beriddah, wajib diwai sang bekal hidup untuk menjalani masa iddah. Lek sing lanang sugih ya akeh. Lek sing melarat, sing lanang melarat titik ya ora apa-apa. Wa 'alal muqtir qadaruh, dan wajib atas suami yang melarat qadaruhu sebatas kemampuannya. Mata'am bil ma'ruf, dengan benar-benar memberi sejumlah harta, bil ma'ruf, dengan wajar, ukuran umum, haqqan, sebagai hukum wajib, alal muhsinin, atas suami yang baik-baik. Wa in tallaqtumuhunna, jika kalian menceraikan istri-istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menjima mereka, nanti ada ayat yang lain, fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak wajib iddah kalau cerai belum sempat jima. Jika kalian menceraikan istri-istri sebelum kalian jima mereka, waqad faradtum, sedang kalian telah menentukan, lahunna, bagi para istri itu, faridotan, sejumlah mas kawin, dengan mas kawin 5 juta. Ternyata belum dijima, cerai. Fanisfu ma faradtum, maka tetap wajib membayar separuh dari mas kawin yang telah kalian tetapkan itu. Berarti membayar 2,5 juta, karena cerai sebelum jima. Kalau cerainya sudah jima, wajib dibayar penuh, ya. Dan ada iddah. Illa ayya'funa, kecuali para perempuan itu memaafkannya, mengikhlaskannya. Wes mas, ora usah bayar. Ya. Atau ya'fuwa, memaafkan, mengikhlaskan, alladzi, orang tua, wali nikahnya, bapaknya, biati, yang ada di tangan orang tua itulah wali, uqdatun nikah, kewenangan mengakad nikah. Perempuan itu mengikhlaskan, enggak usah bayar, atau wali nikahnya mengikhlaskannya.
Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalau kalian mau memaafkannya, gak usah bayar wis. Wong yo durung diapa-apano. Itu lebih mendekati ketakwaan. Wala tangsawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan jasa kebaikan di antara kamu. Kebaikan istri mertua jangan dilupakan. Kebaikan suami mertua jangan dilupakan. Sewaktu-waktu balas kebaikan mereka. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah dengan apapun yang kalian lakukan, basirun maha melihat. At-tahlilul lafzi, penjabaran lafaz. Ar-raddum dari masdar ta'rid. Ar-radha yu'arridu ta'ridhan. Maknanya al-ima, cukup memberi isyarat. Wat talwih, dan memberi tanda. Min ghairi kasfin, tanpa mengungkap. Au izharin, atau tanpa berterus terang. Ya itu namanya nyemoni nek basa Jawa. Wa huwa an tafhamal mukhatab bima turid. Ta'rid adalah an tufhima, Anda memahamkan mukhatab, orang yang Anda ajak bicara, bima turid, dengan apa yang kamu inginkan. Bidorbin minal isyarah, dengan sejenis isyarat saja. Bidun tasrihin, tanpa berterus terang. Tidak memakai bahasa yang vulgar. Wa huwa ma'khudun min ardis syai'. Ta'rid itu diambil dari lafaz ardus syai'. Maknanya janibihi, sisi dari sesuatu. Qala dawuh Ibnul Mangdur fil lisan, dalam kitab Lisanul Arab. Ar-radha bisyai', maknanya lam yubayyinhu, tidak terang-terangan. Wa ta'rid khilafut tasrih. Ta'rid itu kebalikan dari tasrih. Tasrih itu berterus terang. Berarti ta'rid tidak berterus terang. Wal ma'arid at-tawriyatu bisyai'i anis syai'. Ma'arid itu adalah tauriyah, dengan sesuatu tentang sesuatu. Sama aja, tauriyah itu enggak terang-terangan. Wa fil hadis inna fil ma'arid lamanduhatan anil kadhib. Sungguh dalam menggunakan bahasa tauriyah ada peluang atau kesempatan untuk tidak berbohong. Begini, kita kadang dalam situasi terang-terangan berbahaya, bohong dosa. Nah gimana? Ya pakai tauriyah. Dan tauriyah itu peluang untuk
untuk tidak berbohong dan tetap selamat. Ada musuh nanya sampean, di mana tentara Islam? Zaman harus menyembunyikan mereka, enggak boleh terangan. Tapi berbohong juga enggak boleh. Ya. Akhirnya zaman kayak orang kurang jelas pendengarannya, maju dikit. Apa Pak? Ada apa Pak? Di mana musuh-musuh Islam larinya? Zaman bilang, demi Allah Pak, sejak saya ada di sini, nggak ada orang lewat kecuali sampean. Zaman kan maju dikit, setengah meter. Ada apa Pak? Demi Allah sejak saya ada di sini. Iya, nggak ada orang datang kecuali sampean. Betul, iya Allah. Itu namanya tauriah. Apa bohong? Ya enggak. Wong zaman maju dikit, sejak berdiri di situ sedetik yang lalu, enggak ada orang datang kecuali sampean. Dengan begitu zaman menghindari kebohongan dan tetap menutupi teman tentara muslim yang bersembunyi. Nah, daripada kamu bohong, mending pakai tauriah. Itu didawuhkan Nabi dengan kalimat inna fil ma'arib amanduhatan anil kadzib. Daripada kamu berbohong, mending pakai tauriah. Ada peluang untuk tidak berbohong. Ya. Wa ta'ridu fi khidbatil mar'ah. Ta'rid nyindir nyemoni dalam melamar perempuan itu an yatakallama bikalamin yushbihu khidbataha. Ketika si laki-laki mengucapkan kalimat yang mirip-mirip melamar dia, tapi wala yusarrihu bihi, tidak terang-terangan dengan kalimat melamar. Ka'an yaqul, seperti si laki-laki berucap kepada janda yang iddahnya belum habis, ditinggal mati suami. Bu innaki la jamilah. Ya. Estubu jenengan ini dari sekian banyak janda sing paling ayu jenengan Bu. Nggih ta. Ono pria ngerti ya? Ngerti berarti kono nih. Hah? Ngerti? Wa innaki lanafiqah. Sungguh di Bu zaman benar-benar unggul. Luar biasa. Wa innaki ila khair atau ilayya khairun. Sungguh kamu yang paling baik menurut saya. Kama yaqulul muhtaj lil ma'unah. Sebagaimana berucap orang yang membutuhkan bantuan. Jitu li usallima alaik. Saya datang pertama untuk menyampaikan salam teng panjenengan. Kula sowan sepindah silatur rahim. Yang kedua wali angdura ila wajhikal karim. Yang kedua saya ingin melihat wajah panjenengan yang pemurah itu. Kula pengen ningali wajah itu yang sing loman niki. Padahal ngeletek Arab golek bantu sepindah silaturahim nomor kalih mangertoso kahanan panjenengan alhamdulillah sehat walafiat. Nomor 3 sengaja kula sowan mriki pancen kula tingali panjenengan sing paling loman nggih kula sowani. Gak terang-terangan jaluk bantuan ngono tok ngomongnya ya. Diarani wong sing paling loman ya sing ngerti. Makanya lek wong ning dalem ngelem-ngelem ndang tak jupukno dhuwit, monggo. Ujung-ujunge ya ngono ae. Lek ana dhuwit ya.
Walidzalika qalu, karena itulah mereka berucap, wa hasbuka bitaslim minni, apa ini? Tuqadina, kiranya cukuplah bagimu bitaslim minni, dengan ucapan salam dari aku, tuqadina, agar panjenengan menghutangi kami, nyilih duit, salam tok karo rodok beringas-beringis, karo nyekeli sak duit entek. Harusnya kamu sudah paham, nek kula niki kepengin utang duit. Khitbatin Nisa Al-Fatihah.